Jadi hari ini langsung saja ke materi karena hari ini pertemuan kedua gitu ya. Pertemuan pertamanya udah kemarin gitu ya. Hari ini kita akan ngomongin web server. Ya, web server. Sebentar, saya intip Zoom dikit. Ah, ada satu ya. Nah, halo Dek Ari. Ntar dulu belum hidup nih. Nah. Oh, ternyata dari tadi mute. Ntar, nggak perlu digeserin nih. Nggak perlu ya, udah gede suaranya. Halo, Dek Ari. Dek Ari, halo. Halo Pak, ya Pak. Oke, baru mau tak kick kamu nak nyaut. Dari coba on cam dulu dong. Nih temannya on cam semua nih. Ya. Ya, temannya on cam semua nih. Kamu on cam dulu. Biar sama, biar tahu nih yang mana nih. Langsung panik ya, ketar-ketir ya. Ya, masih di kasur ya, belum cuci muka nih. Halo Dari, ayo on cam bentar. Habis itu off dah lagi. Biar adil nih temanmu on cam semua. Halo, Dari. Nah, di chat. Enggak ada suara. Hah? Oh iya, tapi kok bisa ngetik ya? Tes. Nih, tak chat ya. Dari on cam. Sebentar. Nah. Tes Pak. Ya, on cam. Nah, ini. Oke ya. Udah. Selesai gini. Udah, boleh off cam lagi, boleh off cam. Ya. Nah, itu baru. Kalau off cam dengar ya? Oke, saya belum share screen ya, lupa, sorry. Bingung ngajarnya, ini rame kali. Udah stop aja ya. Share sound, enggak ya. Soundnya perlu. Bentar ya. Nah, sip. Wih, ini ngajarnya gagah ya. Di Zoom ada, di sini ada gitu ya. Tapi ceweknya enggak ada gitu ya. Oh, udah, sip. Nah, wih mantap nih. Di Zoom ada, di sini ada gitu ya. Mantap, lama-lama kayak robot ya. Oke. Ya, jadi yang web server ini saya yakin kalian beberapa udah tahu ya. Ya, jadi web server itu ya udah server yang memuat halaman web dah gitu aja. Nah, ini. Muat layanan web. Pakai protokol HTTP. Ada yang tahu kepanjangan HTTP? Udah oke benar. Hypertext Transfer Protocol. Ya, pasti itu jawabannya. Ya. Hypertext Transfer Protocol. Jadi web server itu adalah server kayak ini penampakannya ya, cuma dalamnya isinya web gitu ya. Jadi dia siap mengirim file web itu ketika diminta gitu ya, web server ya. Jadi ketika kalian buka Instagram, kalian buka Google, buka Facebook, itu halaman itu ya HTML, JavaScript, CSS itu tersimpan di sebuah komputer. Ya, komputernya entah ada di mana ya, dan komputer yang nyimpan itu namanya web server. Ya, jadi Google dan apapun yang kalian akses tadi pagi ya, kemarin malam di kamar mandi gitu ya. Apapun yang kalian akses itu ada di sebuah server, ada komputernya. Ya, tersimpan di komputer. Tidak mungkin tersimpan di awan, tidak ada. Tersimpan di catatan Sang Suratmo, tidak ada juga ya. Itu semua di web server. Ada komputernya. Cuma komputernya nggak tahu ada di mana ya, itu ya. Web server. Nah, takon ini. Kalau di komputer ada hardware, ada software. Kalau web server itu hardware apa software? Webcam, hardware. Google Chrome, software. Zoom, software. Monitor, hardware. Nah, kalau web server? Pakai Luna, ini apa nih? Ini bisa difungsikan sebagai web server kalau mau kan itu ya. Jadi, keras apa lunak? Kalian sukanya yang keras apa yang lunak? Oh, setengah-setengah. Yang lembek-lembek gitu ya.
Adek Ari kalau apa namanya zoomnya macet-macet atau suara saya hilang kabari ya. Nah, Baik, Pak. jadi web server itu keras apa lunak? Yuk, ada yang berpendapat? Yang punya jawaban kira-kira salah benar enggak apa-apa? Asal jangan ngaco ya. Benar oke, salah oke, ngaco nggak diterima itu. Yuk, silakan. Kalau web server itu menurut saya perangkat lunak, Pak. Perangkat lunak. Oke. Kalau misalkan itu kan perangkat lunak. Oke, menurut Adi perangkat lunak. Yang lain ada punya jawaban? Kita cari teman berantemnya Adi. Apa kira-kira? Perangkat keras apa perangkat lunak? Atau setuju sama Adi semua? Enggak juga setuju. Kontra enggak? Setengah? Oke, tadi kalau yang itu temannya bilang keduanya. Jawabannya adalah keduanya. Jadi kalau kalian waktu sekolah mungkin kemarin SMK gitu ya, diajarin ini perangkat keras, ini perangkat lunak. Nah, kalau web server itu dia masuk keduanya. Ya, jadi kalau dirujuk pada perangkat keras, web server itu ya dia web server yang digunakan untuk menyimpan. Berarti kaitannya dengan hard disk, SSD, storage dan segala macamnya. Ya, jadi storage kaitannya ke sana. Jadi dia sebut sebagai perangkat keras. Kalau disebut sebagai perangkat lunak, dia adalah pusat kontrol yang memproses permintaan. Jadi kamu mintanya apa, ini tak kasih gitu ya. Kamu perlunya apa, ini filenya aku punya. Itu perangkat lunak. Jadi dia termasuk komponen komputer, perangkat komputer yang masuk ke keduanya. Jadi disebut hardware iya, softwarenya juga ada gitu ya. Nah, berikutnya kita kenalan sama web server itu ada apa aja. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak dipakai. Jadi setengah lebih web server di bumi gitu ya, nggak tahu kalau di Mars ya. Itu pakai punyanya Apache. Ya, kalau kalian pernah ngoding di SAMPP, ya, yang kalian coding itu sudah siap untuk ditaruh di Apache web server. Ya. Web server yang akan kita coba nanti yang di CentOS itu juga dari Apache. Ya, jadi semuanya dari Apache. Sebagian besar dari Apache. Ya, kalau kalian pernah akses web lalu errornya adalah error Apache, berarti itu dia dipakai web server Apache juga. Ya, nama perusahaannya Apache Software Foundation. Ya. Yang merah ini adalah kelebihannya. Jadi dia open source, kita bisa ngoprak-ngoprek codingnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dia juga ada di berbagai sistem operasi, di Linux ada, di Mac ada, di Windows ada. Ya. Jadi dia kenapa dipakai banyak di dunia karena open source, codingnya bisa dioprak-oprek, lalu lengkap ada di segala sistem operasi. Kalau kalian pernah ngoding di SAMPP atau di SAMPI gitu ya, itu bacanya gimana sih? Itu RPL. Bacanya gimana tuh bacanya? XMPP gitu. X-nya dipisah ya, XMPP gitu ya. Oke, lalu Apache udah. Ada yang baca XMPP, ada yang baca SAM. Nah, gitulah ya, nanti bisa dicari apa benernya bacanya. Nah, itu tadi yang open source, free juga ya. Bisa oprak-oprek. Berikutnya udah pasti lawannya free, lawannya tidak bisa dioprak-oprek dan pasti vendornya itu saja. Ya, dia adalah Bapak Gates. Ya, jadi Bapak Gates tidak mau kalah. Bapak Gates punya yang namanya IIS, Microsoft Internet Information Service. Ya, it's not an open source. Ya, we cannot make change. Wah, kok nih gitu, kok nih saklek. Ya, tapi pertanyaannya, apakah kalau tidak open source dan tidak bisa dioprak-oprek codingnya itu kita rugi? Apakah itu kelemahan? Nah, it has a good customer support system.
Apache sing ngelah. Yen error benin pedidi. Kalau error kamu buka Stack Overflow. Kalau error kamu googling masalahmu sendiri. Kamu nanya ke forum. Ya. Kok nggak mau dibantuin Pak? Orang kamu yang ubah codingnya. Batuk deh hari. Jadi open source ini Linux dan kawan-kawan termasuk sistem operasi di laptop saya. Ya, dia memang gratis, bisa dioprak-oprek sampai hancur lebur gitu ya. Segala macam. Cuma kelemahannya adalah nggak punya support system. Ya. Jadi tidak selalu yang not open source, yang berbayar itu tidak oke. Biasanya kalau dia berbayar, dia not open source, dia punya good customer support system. Ya, punya good customer support system. Itu biasanya. Microsoft ini hanya bisa diinstal di Windows device. Biasanya nggak diinstal, cukup aktifin service saja. Ya, jadi kalau kalian install Windows Server, tinggal aktifin saja. Ya, langsung built-in. Beda sama Apache yang perlu di-download, diinstal, disesuaikan lagi gitu. Ini yang tidak terlalu terkenal, tapi ada gitu ya, namanya LightPD. Ya, LightPD ini yang penggunaan memorinya kecil, ya tidak terlalu terkenal karena hanya 0,1% website di dunia yang pakai. Ya, minoritas ya. Ya. Tapi yang ini open source juga. Ya, kita skip. Berikutnya ada yang namanya Jigsaw. Jigsaw ini yang eksperimental sifatnya, ya. Jadi orang-orang kalau mau bereksperimen pakai web server ini, pakai PHP, pakai Java juga. Yang terakhir ada Sun. Ya, ini mungkin beberapa pernah lihat, pernah baca juga. Ini juga vendor web server. Oke. Nah, tuh. Jadi ada Sun, ada Jigsaw, ada LightPD, ada Microsoft IIS, lalu ada Apache. Yang paling terkenal sih Apache. Ya, karena setengah lebih dunia pakai dia. Nah, berikutnya ini sebenarnya yang terjadi ketika kita buka internet, ketika buka atau mengakses si web server. Ada yang bisa jelasin kira-kira? Lebih Nadi kan? Boleh Nadi dah. Suaranya. Ketika kita mengakses sebuah web berupa file-file tersebut. Oke. Udah sapu bersih ya. Yang lain paham apa yang disampaikan Nadi? Paham ya? Benar paham apa pura-pura paham? Benar ya, gampang ya. Jadi sebenarnya ketika kalian asik berinternetan, klik muncul, itu sebenarnya ada proses yang sangat cepat di balik itu ya. Ya, aduh pengen lihat atau stalking Instagramnya si ini, gitu ya. Muncul di suggest ya. Nak sticky kayak ini gitu ya. Kalian kliklah fotonya. Ketika klik nama yang di depan itu, klik nama itu, kalian sebenarnya sedang merequest profilnya dia ke server Instagram dengan jalur yang sangat rumit. Ya, merequest ya diobak-obok di server, nya nalih nih gitu ya. Siapa yang dicari nih? Oh si ini gitu ya. Si ini ketemu profilnya, datanya dikirim balik lagi sama server. Ya, yang ini namanya request, yang naik namanya request, yang turun namanya respon. Ya, lengkapnya HTTP request dan HTTP respon. Itu sebenarnya yang terjadi. Cuma itu terjadi sangat cepat sampai ya nggak sadar aja, klik udah jadi. Ya, cepat banget, super cepat. Ya, padahal servernya misalnya di mana? Di Amerika gitu ya. Super cepat. Nah, berikutnya ada video, cuma bentar. Ini saya harus stop share dulu, biar di zoom kedengaran suaranya. Share screen, stop, share sound. Find out how it works. If you thought that the internet works by satellite, Double ya jadinya ya. Bisa full nggak ya? Tes. Duh. Kok suara saya masuk ke sini? Bentar, zoomnya nih. Tes. Masuk. Tes. Duh.
Kok masuk lagi? Share screen-nya udah stop. Loh, kok suara saya ada? Ntar dulu. Dari mana datangnya bunyi ini? Tes. Oke, ketika di share. Loh, ada siapa nih? Suara saya kedengeran di situ? Suara saya kedengeran? Tes. Kedengeran enggak? Kedengeran ya. Tapi kok di laptop saya bunyi? Coba. Kedengeran kok, Pak? Bentar ya. Internet and find out how it works. If you thought that the internet works by satellite, find out that you were wrong. So how does the internet work and where does it come from? Before starting this video, Hi all, in today's video we'll talk about the internet and find out how it works. If you thought that the internet works by satellite, find out that you were wrong. So how does the internet work and where does it come from? Before starting this video, don't forget to activate the subtitles and smash the like button. The internet is everywhere but still nowhere. He is on the phone, TV, or computer, but where exactly does he come from? Every time you receive a notification, access a site, or send an email, the data is sent via cables that are found all over the globe and so reach the recipient. The data you want to access on the internet is very far away from you and is stored at companies such as Google, Facebook, or other hosting companies. From here, your data may be transmitted to you via a satellite. But this is useless because the bandwidth of a satellite is very limited and leads to long delays. So what's the solution? Well, find out the data on the internet circulates mostly through fiber optic cables that cross the earth under seas and oceans, among sharks and other strange creatures. The cables are very, very thick to protect the optical fiber inside, which is very fragile and sensitive. These cables are connected to landing stations located on the shores of the oceans, and from there the internet goes to an entire continent, forming a huge network. If we found out where the internet comes from, now let's see how it works. To better understand, let's take a concrete case. Let's say you want to access certain data from the internet from a phone or a laptop that is connected to the internet via cable or Wi-Fi via a router. The data you want to access, for example a video on YouTube, is stored in a data center on an SSD of a server. But how does this data get to you? Any device connected to the internet is identified by a unique group of numbers called the IP address. And the IP address of your phone or laptop, for example, is given by your internet service provider. Also, the server where the data you want to access is stored also has an IP address. So, through the IP, the information has a sender and a recipient. Moreover, if you want to access Google.com, for example, it also has an IP address hidden under a domain name to be easier to use. Because for us humans, it's much easier for us to remember Google.com than to remember numbers like 105.39.4.284. This is where DNS technology comes in, which works like a phone book. Specifically, DNS associates a name for each website IP address in the world. From here, this data request that you made is transmitted to the respective server and the data transfer to you starts. The data flows through the fiber optic cable system in the form of light pulses and thus reaches your router. From here, the data is transmitted by the router in the form of electrical signals via internet. Pencet. Bentar ya. Hi all, IP the data transfer cable system router via internet cable or Wi-Fi. But what if you use the internet through mobile data? Well, the signal is transmitted through the same optical cables to a cell tower, and from here the internet is transmitted to you in the form of electromagnetic waves.
In the end, I think it's quite important to know what the internet is and where it comes from, given that we use it daily. And without it, our lives would have been much harder in all respects. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and share this video. Oke.